Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadullah Irfan. Saya kuliah di IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Banyak sekali dari kita itu bingung, kita mau jadi karyawan atau dari wirausaha. Kebanyakan dari kita memilih zona aman. Kita memilih jadi seorang karyawan atau buruh. Padahal masih lebih bagus kita menjadi seorang pengusaha. Walaupun penghasilan tidak tetap, tapi seorang pengusaha itu lebih menjanjikan. Setelah selesai kuliah, kebanyakan orang bingung mau menjadi apa, menjadi seorang karyawan atau pengusaha. Kebanyakan orang takut gagal untuk menjadi pengusaha. Padahal banyak cara untuk menjadi seorang pengusaha. Perbedaan karyawan dan pengusaha yaitu kalau karyawan berpenghasilan tetap dan stabil, ritme kerja bersifat rutin, kebebasan rendah, ketergantungan tinggi, bersifat pasti atau ada kepastian setiap bulannya mendapat penghasilan tetap segitu. Tapi kalau wirausaha, penghasilan variatif dan fluktuatif. Ritme kerja bersifat tidak rutin, kebebasan tinggi, ketergantungan rendah, dan ketidakpastian tinggi. Itulah perbedaan karyawan dengan seorang wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus punya mindset atau pola pikir agar kita bisa sukses. Mindset atau pola pikir seorang pengusaha itu harus percaya diri, self confidence, berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko, berjiwa independen, kreatif dan inovatif, ulet dan tekun. Pengertian tentang wirausaha. Wirausaha itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata wira, berarti manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berani, dan swa yang artinya itu sendiri, dan sta artinya berdiri. Jadi wira swasta atau wirausaha itu adalah keberanian dan keteguhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Seorang wirausaha itu harus mempunyai konsep 5D. 5D itu sendiri yaitu dream atau mimpi. Yaitu seorang wirausaha yang sukses memiliki impian, memiliki mimpi dan visi yang jelas tentang masa depan bisnisnya. Yang kedua adalah decisiveness, yaitu seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan decisiveness secara akurat, penuh perhitungan dan tidak lamban, tidak ragu dalam mengambil keputusan. D yang ketiga yaitu setelah mengambil keputusan dengan matang, maka seorang wirausaha akan segera menindaklanjutinya dengan tindakan DOORS yang cepat dan terukur, bukan NATO, not action atau talk only, hanya ngomong saja seperti dia. Yang keempat yaitu determination. Seorang usaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah meski menghadapi banyak rintangan. Terus D yang kelima atau D yang terakhir yaitu dedication. Seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan bisnisnya. Sikap dasar bagi seorang wirausaha yaitu memiliki optimisme tentang masa depan usahanya,
usahanya itu mau seperti apa, dia udah harus optimis, positive thinking. Terus memiliki pola pikir positif, pikiran, perasaan, dan tindakan. Seperti pepatah yaitu you can if you think you can. Seorang pengusaha tidak punya pemikiran negatif thinking. Dia harus mempunyai positive thinking. Ketika Anda berpikir negatif, perasaan dan tindakan Anda akan cenderung bersifat negatif pula. Pada akhirnya yang Anda bayangkan ya negatif akan benar-benar terjadi. Seorang pengusaha itu harus mempunyai pemikiran yang positif atau positive thinking. Ketika Anda berpikir positif, perasaan dan tindakan Anda akan cenderung bersifat positif pula. Dan pada akhirnya yang Anda bayangkan yang positif akan benar-benar terjadi. Langkah selanjutnya yaitu informasi untuk memulai usaha baru dan faktor kunci keberhasilannya. Yang pertama yaitu mencari informasi peluang usaha. Kita bisa mencari informasi atau peluang usaha itu melalui artikel mengenai dunia usaha di majalah atau surat-surat kabar. Terus kita bisa kursus atau lokakarya khususnya tentang topik usaha baru. Terus kita bisa melihat biografi atau kisah sukses pengusaha-pengusaha yang sudah sukses di sana, di luar sana. Terus yang ketiga, kita harus observasi atau ngobrol dengan pelaku bisnisnya langsung atau dengan rekan atau kerabat kerja Anda. Dari obrolan ini Anda mungkin bisa menggali informasi yang bermanfaat bagi rencana usaha baru Anda. Terus selanjutnya, informasi juga bisa diperoleh melalui penelitian sederhana dan kecil-kecilan. Daftar pertanyaan yang bisa digunakan saat melakukan penelitian atau observasi ini antara lain, kira-kira siapa calon pembelinya atau pasar prospeknya atau tidak? Berapa besar kira-kira permintaan pasar? Apakah sudah ada pesaing yang melakukan usaha sejenis? Jika iya, di mana lokasi pesaing itu? Apakah terlalu dekat atau relatif jauh? Terus yang pertanyaan yang kedua yaitu berapa kira-kira modal yang dibutuhkan? Komponen biaya apa saja yang diperlukan? Terus yang ketiga, berapa kira-kira pemasukan yang akan diperoleh tiap bulan? Berapa tingkat keuntungannya? Selanjutnya yaitu siapa yang jadi pemasok kita? Bagaimana cara pembayaran ke pemasok? Faktor kunci dalam memulai usaha baru yaitu pertama, mengenali pribadi Anda sebagai calon wirausaha baru. Memahami karakter pribadi. Apa tipe kepribadian Anda? Apa kelebihan dan kekurangan dari sifat pribadi Anda? Tipe pribadi Anda sedikit banyak akan berpengaruh terhadap jenis pilihan usaha yang akan Anda ambil. Memahami motivasi diri. Apakah Anda memiliki tingkat motivasi yang tinggi atau sedang-sedang saja? Faktor kunci dalam memulai usaha baru selanjutnya yaitu memahami bakat dan kemampuan Anda. Apakah Anda memiliki bakat, hobi, dan kemampuan khusus yang bisa dimanfaatkan sebagai awal membangun usaha baru? Terus selanjutnya memahami pengalaman Anda. Apakah selama ini Anda memiliki pengalaman dalam bidang tertentu yang Anda tekuni? Selanjutnya melakukan penentuan jenis usaha dengan cermat. Lihat karakter bidang usaha yang akan Anda masuki. Apakah bentuk seperti toko, kios yang bersifat menunggu order,
Ataukah seperti usaha penyewaan jasa bersifat menunggu order? Juga apakah bersifat jual banyak untung dikit, ataukah jual dikit untung banyak? Lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Apakah Anda memiliki minat yang tinggi terhadap usaha Anda ini? Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Apakah Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha baru ini? Terus selanjutnya yaitu menguasai aspek teknis dalam membuka usaha, seperti aspek permodalan dan pengelolaan keuangan, aspek menghadapi persaingan, memiliki mentor sebagai penasehat. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan goal atau tujuan, sasaran. Apakah manfaat menetapkan sasaran atau tujuan sebagai seorang wirausaha? Goal itu mempunyai beberapa manfaat, membuat kita mampu memfokuskan energi dan usaha kita, mendorong dan memotivasi kita, berperan sebagai bisnis untuk mengalokasikan sumber daya seperti modal, manusia, dan lain-lain. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kita. Mengapa goal itu penting? Riset menunjukkan bahwa membuat dan menuliskan sasaran kinerja akan membantu seseorang untuk mencapai tujuan. Individu yang berprestasi cenderung menetapkan sasaran kinerja yang menantang. Fase untuk menyusun sasaran atau goal yaitu goal setting, membangun sasaran yang menantang. Afirmasi, merumuskan sasaran dengan redaksional yang positif. Visualisasi, yaitu membayangkan sasaran yang sukses diraih. Pedoman menyusun goal atau tujuan dengan metode SMART. Metode SMART. S yang pertama itu spesifik. Sasaran harus bersifat spesifik dan terfokus. Menekuni usaha di bidang rumah makan khas Sunda, contohnya. Measurable, yaitu sasaran bersifat terukur. Contohnya itu mencapai omset penjualan sebesar 300 juta per bulan. Selanjutnya itu A, achievable. Sasaran yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Achievable. Selanjutnya yaitu R, relevant. Sasaran yang dipilih sebaiknya relevan dan berkaitan dengan kapasitas Anda. Selanjutnya yaitu time, waktu untuk mencapai target tersebut atau deadline. Contohnya itu mencapai omset penjualan sebesar 3 miliar per tahun pada akhir tahun 2015. Aspek yang dicakup dalam penetapan sasaran yaitu yang pertama itu aspek produk dan jasa yang akan kita jual. Apa jenisnya, bagaimana proses pembuatan produk atau jasa tersebut, bahan bakunya dari mana, lokasinya di mana, apa keunggulan produk atau jasa Anda. Yang kedua itu aspek pemasaran. Siapa target pasar yang akan dituju, berapa banyak jumlah pembeli potensial, siapa pesaing potensial Anda, berapa harga jual jasa Anda, berapa kira-kira volume penjualan Anda dalam setahun, kegiatan promosi apa yang akan Anda lakukan. Yang ketiga itu aspek keuangan. Berapa modal usaha yang dibutuhkan, aspek atau bagian apa saja yang membutuhkan modal, dari mana modal itu akan Anda peroleh, berapa lama kira-kira akan balik modal. Yang keempat yaitu aspek SDM. Siapa yang akan menjalankan usaha ini, berapa banyak SDM yang dibutuhkan, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini, apa Anda telah memiliki pengalaman dalam bidang usaha ini, apakah tujuan Anda sebagai seorang wirausaha. Susun sasaran Anda dengan mengucap pada prinsip SMART. Afirmasi, merumuskan sasaran dengan redaksional yang positif. Misalnya, satu sasaran, pada tahun depan saya akan membuka rumah makan khas Sunda. Pada tahun depan saya akan membuka rumah makan khas Sunda dengan rasa makanan yang paling enak dengan pelayanan yang sangat ramah.
Misalnya yang kedua, contohnya sasaran Anda yaitu saya akan merekrut 2 koki dan 5 pelayan. Afirmasinya itu saya akan merekrut 2 koki dengan reputasi hebat dan 5 pelayan yang cekatan dan rajin. Visualisasi, membayangkan kesuksesan yang akan Anda raih, yaitu membayangkan profil kesuksesan yang akan Anda raih dalam benak dan pikiran Anda. Riset menunjukkan efek positif dari visualisasi ini pada tingkat keberhasilan individu. Tip membangun visualisasi, itu tenangkan pikiran Anda, bayangkanlah usaha yang sukses, serta indera Anda sebanyak mungkin dalam imajinasi Anda. Lihatlah rumah makan Anda yang dipenuhi orang, kelezatan rasa makanan yang Anda jual, keramahan pelayan Anda, hingga suara kasir yang terus gemercing. Analisis masalah dan mengambil keputusan bagi seorang pengusaha. Pemecahan masalah yang handal yaitu 1. Memiliki keinginan untuk memecahkan masalah, menghindari pikiran-pikiran negatif seperti saya tidak mampu, kalau saja saya punya lebih banyak uang atau dan sebagainya, saya bisa menyelesaikannya. Yang ketiga, mampu memandang persoalan dari sisi yang berbeda, kreatif dalam mencari penyebab maupun alternatif solusi. Proses analisis masalah. Memecahkan masalah yang sistematis menggunakan alur sebagai berikut: mendefinisikan masalah, identifikasi penyebab, kumpulkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik, implementasi solusi. Mengidentifikasi penyebab masalah. Kategori besar yang diumumkan yaitu manusia. Penyebab masalah adalah manusia, misalnya teknisi yang tidak kompeten, sekretaris lupa mengasuh surat. Dari material, masalah timbul karena bahan tidak tersedia, cacat atau rusak, terlambat datangnya, atau kualitas dan kuantitas yang tidak memadai. Yang keempat itu alat. Penyebab masalah adalah peralatan yang tidak berfungsi, tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Selanjutnya yaitu proses. Timbulnya masalah karena prosedur yang dipakai mengandung kesalahan. Kriteria solusi yang baik yaitu 1. Mudah diimplementasikan, efektif dari segi teknis, operasional dan finansial, beresiko wajar. Wujudkan solusi dengan menggunakan prinsip 4W 1H. What, how, who, when, where. Apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana. Dalam kelompok, pilih satu jenis masalah yang secara potensial akan muncul ketika Anda menjadi wirausaha. Lakukan langkah-langkah pemecahan masalah sesuai dengan yang telah diuraikan. Kiat melayani pelanggan. Customer service didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan pelayanan produk maupun jasa yang memuaskan kepada pelanggan. Kemampuan pelayanan ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan positif word of mouth dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Fakta tentang pelayanan pelanggan. Unit usaha yang fokus secara konsisten pada kualitas dan customer service memberikan keuntungan 2 kali lebih banyak. Menjual kepada pelanggan baru membutuhkan biaya 6-7 kali lebih mahal daripada menjual kepada pelanggan lama. Kegagalan pelayanan pelanggan. Beberapa contoh dari kegagalan pelayanan itu pelanggan yang baru membeli sekaleng susu bayi mengamati bahwa tanggal kadaluarsa produk masih 1 tahun lagi. Namun setelah kaleng susu tersebut dibuka, dia menemukan bahwa susu sudah tercemar dan berbau. Yang kedua, kualitas order catering makanan untuk pernikahan anak Bapak A
tidak sesuai dengan harapan, makanan basi dan jumlah porsi makan kurang. Proses pemulihan pelayanan pelanggan yang pertama yaitu minta maaf, ambil tindakan segera mungkin, tunjukkan antusiasme dan empati, berikan kompensasi, tindak lanjuti. Mungkin hanya itu saja sedikit kiat-kiat kita untuk menjadi seorang pengusaha, kiat-kiat kita untuk sukses selain menjadi karyawan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas itu ada manfaatnya buat saya sendiri dan bagi Anda semua. Ya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan tentang kiat-kiat menjadi seorang pengusaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pengusaha sukses. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi pengusaha sukses dengan memberikan Anda 11 tips menjadi pengusaha sukses. Tonton terus video ini sampai akhir karena mungkin saja video ini dapat menginspirasi dan memotivasi Anda dalam berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sandi N dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Menjadi pengusaha yang sukses memang tidak semudah yang dibayangkan. Ada proses yang harus dilalui, bahkan di awal-awal memulai usahanya, para pengusaha sukses pun harus jungkir balik memutar otak, mengeluarkan banyak energi, dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Sebenarnya kita bisa saja menjadi seorang pengusaha yang sukses hanya dengan bermodalkan sikap pantang menyerah dan pengalaman yang dimiliki, karena pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Akan tetapi ada hal yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang amat sangat berharga itu, yaitu waktu. Anda bisa saja menjadi orang yang sukses dengan bermodalkan pengalaman dan sikap pantang menyerah tadi. Hanya saja itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi dengan belajar dari pengalaman para pengusaha sukses, itu akan membantu Anda lebih cepat untuk meraih sebuah kesuksesan. Dan para pengusaha sukses itu pun telah banyak berbagi tentang tips-tips dalam menjalankan sebuah usaha. Berikut adalah 11 tips yang dapat membantu Anda menjadi pengusaha yang sukses. Tips yang pertama, buat daftar impian. Setiap orang pasti mempunyai impian, tidak terkecuali dengan Anda. Dan kebanyakan orang mempunyai impian lebih dari satu. Tetapi impian hanya akan menjadi sebuah hayalan jika tanpa disertai dengan tindakan. Namun, jika impian disertai dengan tindakan, maka akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Tindakan yang paling mudah namun seringkali disepelekan adalah membuat daftar impian. Tuliskanlah semua impian-impian Anda itu di secari kertas, lalu tempelkan daftar impian Anda itu di dinding kamar, meja belajar, meja kerja, atau di mana saja. Buatlah agar mudah terlihat oleh Anda. Tuliskanlah impian-impian jangka panjang Anda dan impian jangka pendek yang bisa dengan mudah untuk diraih. Misalnya saja memberangkatkan orang tua pergi haji, menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang baik, pergi ke luar negeri, dan sebagainya. Tuliskan saja semuanya. Setelah itu bertindaklah untuk dapat meraih satu persatu impian yang Anda tuliskan tadi. Dan jika satu impian yang Anda tuliskan tadi telah tercapai, coretlah tulisan impian itu. Dan kelak suatu saat ketika Anda sudah sukses, Anda akan melihat daftar impian Anda itu menjadi sebuah kumpulan coretan di secari kertas. Tips yang kedua, pelajari dasar-dasar dalam berbisnis. Terjun ke dunia bisnis tanpa pengetahuan dasar tentang berbisnis memang bukan hal yang tidak mungkin. Akan tetapi, sebaiknya Anda perlu pelajari dulu dasar-dasarnya. Ibaratnya, jika Anda ingin pergi menjelajahi sebuah hutan yang luas, tentunya Anda lebih memilih membawa peralatan yang dibutuhkan dulu kan, daripada langsung menjelajahi hutan tanpa membawa apa-apa. Tips yang ketiga, pelajari pengalaman para pengusaha yang sukses. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Seorang calon pengusaha yang sukses mau mengambil pengalaman dari orang lain. Apapun pengalaman seseorang itu, baik kesuksesan atau kegagalan, harus dijadikan pelajaran sebagai panduan dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Dengan mempelajari pengalaman kegagalan dari seseorang, berarti Anda telah menghemat tenaga dan waktu Anda, daripada harus melalui kegagalan yang sama yang pernah dialami orang lain.
Tips yang keempat, berani mengambil resiko. Dalam hidup selalu ada resiko. Begitu pula dengan menjadi pengusaha. Semakin besar hasil yang ingin kita capai, tentu kemungkinan resiko kegagalan juga besar. Kebanyakan orang takut untuk mengambil resiko, apalagi resiko yang besar. Tapi lihatlah para pengusaha yang telah sukses. Mereka menganggap resiko besar adalah sebuah tantangan yang jika mereka bisa melaluinya, kesuksesanlah yang akan mereka dapatkan. Orang yang berani mengambil resiko adalah calon orang yang sukses. Tips yang kelima, jangan takut gagal. Jika Anda masih takut akan kegagalan, saat ini juga segera tinggalkan impian Anda untuk menjadi pengusaha yang sukses. Saat Anda mempelajari kesuksesan seseorang, Anda akan menemukan fakta bahwa kegagalan seseorang jauh lebih banyak daripada kesuksesan yang didapatkan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi, jika Anda menemui kegagalan, jangan sedih, tapi berbahagialah, karena Anda semakin dekat dengan kesuksesan. Ubahlah mindset Anda, kegagalan bukanlah suatu monster yang menakutkan, tetapi kegagalan merupakan teman yang meskipun menyeramkan, tetapi akan membantu Anda mencapai sebuah kesuksesan. Tips yang keenam, bersedia menerima semua masukan dari orang lain. Sebagian orang menganggap bahwa kritikan yang ditujukan kepadanya itu adalah sebagai sebuah penghambat bagi kelangsungan usahanya. Tetapi bagi orang yang berpikir normal, akan menjadikan kritikan atau nasihat dari orang lain sebagai gurunya yang membimbing dia ke arah kesuksesan. Menerima kritikan berarti kita mempunyai kekurangan. Dengan mengetahui kekurangan yang ada pada kita, maka kita bisa memperbaiki kekurangan itu. Berterima kasihlah kepada orang yang mau menegur dan mengkritik kita. Tips yang ketujuh, miliki sikap antusias. Ketika seseorang antusias dalam mengerjakan sesuatu, maka orang tersebut akan fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Anda pernah melihat orang-orang yang mengikuti lomba panjat pinang? Orang yang panjat pinang tersebut ketika belum berhasil sampai ke puncak, apakah dia menyerah begitu saja? Tidak. Dia malah semakin bersemangat untuk terus berusaha, karena orang tersebut antusias dalam mengikuti lomba panjat pinang itu. Itulah contoh kecil dari sikap antusias. Begitu pula dalam berbisnis. Jika Anda tidak antusias terhadap usaha Anda, maka semua yang telah Anda kerjakan hanya akan menjadi sia-sia. Tetapi jika Anda antusias dalam usaha Anda, sebanyak apapun kegagalan yang Anda temui, itu tidak akan meruntuhkan impian Anda untuk mencapai kesuksesan. Tips yang kedelapan, jadilah seorang pekerja keras. Ada yang mengatakan jangan kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Saya sangat setuju dengan ini. Akan tetapi coba Anda bayangkan, jika kerja cerdas disertai dengan kerja keras, apa yang akan terjadi? Bingo, Anda akan mendapatkan kesuksesan yang begitu besar. Tips yang kesembilan, carilah teman sebanyak mungkin. Pepatah mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jika kita memiliki banyak teman, peluang mencapai kesuksesan semakin terbuka luas. Jangan hanya mencari teman di bidang yang kita tekuni saja, tapi carilah teman sebanyak-banyaknya dari bidang apa saja. Karena bisa jadi ia akan menjadi mitra bisnis Anda. Bisa jadi ia akan memberikan peluang kepada Anda yang Anda sendiri pun tidak menduga-duganya. Tips yang ke-10, buang sifat menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan adalah karena adanya sifat pemalas. Coba Anda cari di internet ataupun di buku, apakah ada seseorang yang sukses tapi dia malas? Tidak ada. Semua orang yang sukses adalah pekerja keras, karena sampai kapanpun, seorang pemalas tidak akan pernah mencicipi indahnya sebuah kesuksesan. Jadi, jika saat ini Anda masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, segeralah selesaikan. Semakin lama ditunda, pekerjaan akan semakin menumpuk karena pekerjaan lain akan segera mendatangi Anda. Semakin menumpuk, maka akan semakin malas untuk mengerjakannya. Tips yang terakhir, berbagilah dengan sesama. Sebenarnya ini adalah rahasia para pengusaha sukses. Ketika seseorang berbagi, baik itu berbagi harta, berbagi ilmu, maupun berbagi kebahagiaan, maka dilipat gandakanlah apa yang telah diberikannya. Semakin sering dan semakin besar kita berbagi, semakin dekat pula dengan apa yang diimpikan, semakin dekat dengan apa yang dicita-citakan. Tolonglah orang-orang yang sedang dalam kesusahan, maka Tuhan akan membantu mengatasi kesusahanmu.
Bantulah orang lain untuk menggapai cita-citanya, maka Tuhan akan membantumu menggapai cita-citamu. Itulah 11 tips menjadi pengusaha sukses yang bisa saya berikan kepada Anda. Segeralah take action. Jangan hanya berdiam diri saja menyaksikan kesuksesan seseorang, karena Anda juga berhak mendapatkan kesuksesan. Anda juga berhak meraih impian Anda. Apakah Anda tidak ingin memberangkatkan haji kedua orang tua? Apakah Anda tidak ingin membahagiakan keluarga Anda? Apakah Anda tidak ingin menikmati hari tua Anda dengan kebahagiaan? Segeralah bertindak. Segera tuliskan apa saja impian-impian Anda dan tanamkan di pikiran Anda bahwa saya ingin sukses dan saya akan sukses karena saya berhak untuk sukses. Kegagalan adalah teman yang akan membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya terjatuh, saya akan berdiri lagi karena impian saya sudah menanti di depan. Coba ulangi kata-kata saya yang barusan. Saya ingin sukses dan saya akan sukses karena saya berhak untuk sukses. Kegagalan adalah teman yang akan membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya terjatuh, saya akan berdiri lagi karena impian saya sudah menanti di depan. Ayo katakan sekali lagi. Saya ingin sukses dan saya akan sukses karena saya berhak untuk sukses. Kegagalan adalah teman yang akan membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya terjatuh, saya akan berdiri lagi karena impian saya sudah menanti di depan. Saya ingin sukses dan saya akan sukses karena saya berhak untuk sukses. Kegagalan adalah teman yang akan membantu saya menuju kesuksesan. Sebanyak apapun saya terjatuh, saya akan berdiri lagi karena impian saya sudah menanti di depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha ataupun yang akan menjalankan sebuah usaha, semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Silahkan klik tombol subscribe yang muncul di layar Anda untuk berlangganan channel ini. Silahkan kunjungi juga fanpage Facebook Belajar Berbisnis di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda merasa video ini bisa bermanfaat juga buat orang lain, silahkan share atau bagikan video ini ke orang lain, baik itu di Facebook, Twitter, Google+, dan sebagainya. Sebelum meninggalkan video ini, alangkah baiknya Anda meninggalkan komentar di bawah video ini.